Pak? Tidak terikat secara langsung. Tapi kalau tidak, Ya. jadi tidak terikat secara. Jadi Ya. Forpi itu adalah forum pemantau independen yang ada di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Ya, kota Jakarta. Meskipun di daerah-daerah lain juga saya yakin ada. Tergantung gitu. bagaimana kebijakan pemerintah daerah. Oke. Ya. Teman-teman sekalian, ini adalah Mas Fahrudin dari Forpi atau Forum Pemantau. Sobat e-brokers dimanapun Anda berada, ini menjelang tahun-tahun 2023, 2024 ini dinamika politiknya menjadi sangat tinggi. Dinamika politik berhubungan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan berhubungan dengan siapa yang berkuasa. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan di studio ini kedatangan Mas Fahrudin dari Forum apa? Pemantau independen. Ya. Saya garis bawahi ya Pak, Forum Pemantau independen. Forum Pemantau Independen. Independen. Tidak terikat. Tidak terikat. Tidak terikat. Tidak terikat Pak. Tidak terikat secara langsung. Tapi kalau tidak, Ya. jadi tidak terikat secara. Jadi Ya. Forpi itu adalah Forum Pemantau Independen yang ada di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Ya, kota Jakarta. Meskipun di daerah-daerah lain juga saya yakin ada. Tergantung bagaimana kebijakan pemerintah daerah. Oke. Teman-teman sekalian, ini adalah Mas Fahrudin dari Forpi atau Forum Pemantau ya Pak ya? Ya, pemantau. Pemantau independen yang ada di kota Jogja. Kita akan tanya seputar bagaimana dinamika, apa sih yang dipantau oleh Forpi, Ya. dan bagaimana hasilnya. Yuk, takon Forpi ini sing biayai sopo. Tapi nanti, apa? Baik, selamat pagi Mas Fahrudin. Ya, selamat pagi Mas Dijo. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. Pak Wali sehat Pak? Ya, menurut informasi sehat tentunya. Pak Wakil Wali Kota Pak Heru sehat? Demikian halnya. Kemarin masih memantau juga di tengah-tengah masyarakat, juga memimpin rapat di Pemkot. Ya. Ini pertanyaan saya adalah Forpi sudah berapa lama Pak? Dari tahun 2006, jadi di kepemimpinan Pak Heri Sujanto, Forpi sudah ada? Forpi sudah dibentuk. Sudah dibentuk ya? Jadi kurang lebih usianya sudah 15 tahun. 15 tahun ya Pak ya? Pak Fahrudin sudah di sana? Saya mulai tahun 2019. 2019. Saya termasuk generasi akhir. Generasi akhir kepemimpinan Pak Aryadi. Mas. Oh gitu ya? Karena Pak Aryadi kan sudah terakhir untuk wali kota ini. Oh gitu ya? Terakhir apa tadi? Terakhir. Oh dipantau juga dong? Termasuk kita pantau. Kan bagian dari dinamika pemerintahan juga kita pantau. Oh gitu ya. Mas Fahrudin, sebetulnya apa sih tugasnya Forpi? Itu sebetulnya apa? Jadi Forpi itu jadi Forpi ini adalah lembaga independen. Ya. Independen dalam konteks apa? Dalam konteks memonitor, mengevaluasi, merekomendasi, dan juga memberikan satu asesmen kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota. Oke. Kebijakan umum berdasarkan RPJMD. Jadi kebijakan-kebijakan khusus memang kita tidak pantau. Hanya kebijakan umum ya? Kebijakan umum yang menyangkut masalah publik ya, memang Forpi. Karena satuan kerja perangkat daerah, kemudian atau organisasi perangkat daerah itu dibentuk dan diupayakan untuk bisa membackup seluruh kebijakan pemerintahan. Nah, Forpi ini digagas pertama kali ini untuk membuat balances dari opini Maksudnya? yang berasal dari masyarakat maupun yang tentunya menjadi catatan-catatan dari internal pemerintahan kota. Supaya tidak satu arah, jadi ada second opinion yang dibangun, kemudian disampaikan, direkomendasikan, dan ini menjadi bahan catatan bagi pemimpin pemerintah kota, yaitu wali kota. Nah, setelah gagasan itu menguat, kemudian wali kota berinisiatif merembuk bahwa Forpi perlu ada untuk konteks memberikan rekomendasi hal-hal yang mungkin belum bisa di cover oleh pemerintah dalam hal ini kaitannya dengan masalah-masalah kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini Forpi mencatat fungsinya karena Forpi ini kan di SK-kan wali kotanya, jadi wali kota ini berhak penuh untuk membuat surat keputusan. Namanya surat keputusan mengandung dua perkara. Kemauan itu menyangkut kepentingan, dan juga keharusan itu menyangkut ke
kebutuhan, jadi ada kepentingan, ada kebutuhan. Forpim itu penting dan dibutuhkan, maka muncullah SK Wali Kota. Nah, dari SK Wali Kota ini tentu pertanggungjawaban kita ke Wali Kota langsung, termasuk rekomendasi kita berdasarkan monitoring, evaluasi di lapangan, kebijakan-kebijakan mana yang masih kurang, kebijakan mana yang perlu dievaluasi, khususnya masalah standar operasional prosedur. Oke, SOP. Menyangkut nanti masalah IKM, jadi IKM itu indeks survei ya, kepuasan masyarakat itu nanti kita ikut dorong gitu. Nah, ini Forpi. Jadi kita memang memonitoring, mengevaluasi, yang memantau masalah-masalah yang berkaitan dengan dinamika, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi pokok dan juga akses daripada masyarakat. Itu semua dalam rangka kita menegakkan fakta integritas di Kota Yogyakarta. Fakta integritas kan anti korupsi ada ya, pelayanan publik ada anti korupsi, ada pemantauannya juga ada ya, ada juga. Lambat banget ya, lambat banget soal lambat dan kami kan sudah ada setiap tersangka kan ada berapa ya, ada beberapa kasus juga pemantauan korupsi kok prosesnya lambat banget ya. Tapi apalagi tadi ya memang urusan-urusan yang berkaitan dengan hal korupsi ini kan tidak berdiri sendiri. Apalagi tugas Forpi kan hanya memberikan gambaran umum, gambaran umum pelayanan publik supaya tidak terjadi tindakan-tindakan korup. Kita rekomendasikan dulu. Saya contohkan masalah pelaksanaan pembangunan fasilitas publik, proyek lah. Kita pantaunya bukan dari segi fisiknya karena itu ada tugas khusus dari yang dibentuk oleh Pemprov. Kita pantaunya dari pasca pembangunan, istilahnya itu apakah sudah layak ditempati, kemudian fungsi-fungsi ruangnya bagaimana, kualitas bangunannya gimana, kualitas dalam konteks fungsi, bukan kualitas dalam konteks fisiknya. Oh gitu. Kalau fisik kita enggak, kita hanya beri catatan-catatan aja mengapa pihak ketiga tidak bertanggung jawab. Jadi kita memastikan 3 perkara. Satu, sesuai dengan prosedur yang dijalankan oleh menyangkut waktunya dan anggarannya. Sistemnya ya. Sistemnya. Yang kedua, fungsi bangunan itu sendiri, fungsi infrastruktur itu sendiri, fungsi proyek. Yang ketiga, garansi yang diberikan oleh pihak ketiga. Jadi kita pastikan supaya apa? Hak-hak publik dan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kota dalam hal ini pejabat pembuat komitmennya, PPK-nya itu pasti. Karena Forpi kan hanya pantau Pak. Kita ini hanya pantau-pantau aja. CCTV ya, CCTV hanya saya katakan tadi independen, itu tidak tergantung. Itu karena apa? Memang laporan kita langsung ke wali kota. Jadi tidak langsung kita publik. Kita publik itu enggak ya? Kita ke publik itu dalam konteks fungsi Forpi memantaunya, bukan hasil pantauannya. Ya, misalnya hari ini kita pantau masalah publik masalah kesehatan. Kita pantau ke puskesmas, kaitannya dengan apakah puskesmas sudah menyediakan ruang untuk pelaksanaan vaksin secara representatif, ruang laktasi secara representatif, kemudian ruang pemeriksaan pendaftaran, termasuk yang lain. Pertanyaan saya sekarang begini Mas Farudin, ini Forpi luar biasa fungsinya di Kota Jogja. Dibentuk tadi saya catat di garis bawah ya, ada untuk balancing sama untuk mengontrol, fungsinya seperti CCTV lah. Bagaimana program pemerintah Kota Jogja bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsinya. Terkait dengan pelayanan publik tadi contohnya Mas Farudin bilang ada gedung, apakah gedung ini sudah berfungsi untuk publik dan segala macam. Nah sekarang begini, selama panjenengan itu di Forpi, ada kasus-kasus nggak yang katakanlah 3 tahun terakhir inilah yang begitu terkait pelayanan publik, baik sampah, pariwisata maupun segala macam? Kalau evaluasi pasti kita sampaikan. Jadi saya soroti masalah misalnya untuk perizinan reklame ya. Perizinan reklame ini kita soroti juga. Kita sampaikan juga kepada beliau yang mengaku soal ini dalam hal ini Dinjen ya. Kita sampaikan secara internal, kita silaturahmi ke situ membuat potret bahwa banyak iklan-iklan yang semestinya harus ditata baik dari segi SOP-nya, artinya perizinannya, kemudian lokasinya dan sebagainya, itu kita sampaikan. Yang kedua, masalah peruntukan lokasi. Apakah itu buat iklan? Seperti gini, kita soroti masalah di depan pemerintah kota jangan ada iklan rokok.
Oh, Di depan SD atau di depan SMP atau di depan lembaga pendidikan jangan ada iklan rokok. Kita jauhkan dari arena itu. kesehatan, pendidikan gitu ya. Ya, karena iklannya rokok itu kan tidak melangsungkan kehidupan. Merokok adalah membunuhku. Nah, ini padahal pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa untuk ke depan. Jadi antara iklan, diksi iklan dan tujuan pendidikan kok nggak match. Nah, maka rokok harus dijauhkan dari situ. Kemudian itu seperti juga perizinan-perizinan, kemudian IMB. IMB kita juga di beberapa kasus kita sampaikan. IMB hotel. Ya, IMB hotel. Ini sampai utara kita ini dekat studio ya gitu. Dan mestinya kalau ini ada lorongnya kedengeran. Tapi ya ini tugas kita memantau dan menyampaikan perkara yang bersifat. Tapi kemudian ditindaklanjuti nggak persoalannya kan? Ya, menurut laporan dari OPD terkait ditindaklanjuti, tapi kita tetap memberikan catatan terus. Catatan terus. Kemudian masalah yang lain adalah pelayanan publik juga ini kita soroti pada saat itu Dukcapil ya. Pada saat itu Dukcapil kita soroti adanya tumpangan penduduk dari daerah lain, yaitu famili lain di KK. Itu kita juga sampaikan ke OPD terkait, yaitu Dukcapil. Nah, ini mengapa? Karena kota ini kan mobilisasinya kan tinggi. Kalau keluar masuk tinggi, kemudian kota juga membutuhkan penataan penduduk, tingkat penetrasinya tinggi. Nah, karakter pemerintah kota untuk menata penduduknya ini disesuaikan dengan kebutuhan dasar. Misalnya kalau kita soroti Dukcapil, kebutuhan dasar penataan lokasi atau RKTR-nya. Nah, tata ruangnya bagaimana? Kan kota ini perlu ditata dengan baik. Ini kota yang menjadi center daripada kota-kota yang ada di provinsi DIY, khususnya tujuan pendidikan utama. Ini kita soroti rencana tata ruang kelolanya bagaimana. Nah, kebetulan di kepemimpinan Pak Aryadi Suiti ini menurut catatan kami memang masih banyak hal yang perlu kita benahi untuk pemerintahan ke depan, khususnya kepadatan jumlah penduduk, ya, perimbangan akses pendidikan. Nah, ini perlu kita dorong terus supaya apa? Memang tingkat mobilitas ini harus diimbangi dengan sarana prasarana fasilitas yang ada. Maka banyak catatan itu kita sampaikan ke Dukcapil kaitannya dengan masalah ketertiban atau penataan kartu keluarga. Ada yang tidak penduduk kota tapi ikut ke sini. Maksudnya misalnya kalau mereka ini tidak mempunyai catatan di KK, masuk dalam KK tertentu di kota, tidak bisa mengakses pendidikan di kota Surakarta. Kayak macam Zonasi ini memungkinkan untuk orang memilih sesuatu yang tidak semestinya. Mestinya pemerintah kota atau mestinya KK ini atau mestinya penduduk kota ini mendahulukan warga. Tapi karena banyak famili lain masuk ke sini, ya mau tidak mau ya kompetisi pasar. Siapa yang bagus nilainya itu bisa masuk zona mutu. Atau siapa yang paling dekat dengan sekolahan A bisa masuk karena kakaknya terdekat, nitip ke situ. Dia bisa daftar ke situ. Nah, ini catatan-catatan kami yang perlu kita sampaikan baik ke Dukcapil maupun ke Dinas Pendidikan. Supaya ke depan bisa mengontrol masalah-masalah seperti ini. Catatan lain juga masalah ya ditemukannya beberapa perkara proyek sah di saluran air hujan. Dulu kita mendengar dan juga kita sidak ke sana, memang ada kesalahpahaman di situ pelaksanaan proyek dan ditemukan perkara ya, penyuapan dan lain sebagainya, tapi kita tidak ikut-ikutan ke situ. Tapi hanya memotret bahwa di situ ada persoalan. Kita potret, Pak, ini ada persoalan. Mengapa? Buktinya ditemukan oleh kejaksaan dan aparat. Nah, ini semua potret kami dan banyak hal yang memang kita langsung sampaikan dalam bentuk rekomendasi. Tidak langsung ke publis, mengingat 4P ini kan dua kaki, Pak. Dalam hal ini 4P satu sisi sebagai perwakilan masyarakat, setiap persoalan kemasyarakatan pasti kita sampaikan dan pasti cepat kita ajukan. Apa yang banyak dilaporkan masyarakat? Yang kan persoalan nih. Persoalan masyarakat apa yang banyak? Ya seperti trotoar ya, pedagang kaki lima di trotoar. Kan di situ butuh penataan. Ya, ada pungutan, ada hal yang perlu diselesaikan menyangkut masalah akses permodalan. Kaitannya dengan paguyuban. Nah, ini kita sampaikan juga kita ke dinas sosial, kita ke penanaman modal, kita ke dinas perekonomian, kita juga bahkan ke dinas perhubungan untuk akses parkirnya macam-macam ini kita sampaikan. Yang kedua juga
banyak juga dari masyarakat mengadu masalah-masalah, sebenarnya ini masalah sosialisasi, yaitu kaitannya dengan masalah-masalah kepentingan kependudukan. Kepentingan kependudukan itu KTP, proses KTP, juga proses-proses perizinan usaha. Ini kemudian proses-proses yang kaitannya dengan IMB. Nah itu sering Polri menerima aduan-aduan masalah pertanahan, tanah IMB, kemudian hak untuk berdagang, penggeseran lokasi kaki lima, itu kita ajukan. Kalau masalah sampah dan lain sebagainya, kita justru mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan upaya untuk bersinergi dengan kabupaten yang lain. Bagaimana tata kelola sampah di kota ini bisa tertib, ya, tertib dari segi masyarakatnya sadar. Yang kedua, dari pengelolaannya juga ada inovasi-inovasi lah. Tidak melulu sampah dibuang ke TPA, tapi perlu ada inovasi, diolah, dan ini kita butuh. Kalau memang butuh lahan untuk kita ajukan untuk pembelian, ya dianggarkan di anggaran APBD yang dianggarkan seperti itu. Kalau yang paling menonjol, yang paling berat, ini kan contohnya begini, ketika COVID, COVID itu kan memiliki dampak yang sangat luar biasa, termasuk kunjungan wisata ke kota Jogja. Jadi, nah, catatan Forti yang direkomendasikan ke pemerintah kota. Saya bersama teman-teman kami di Forti memantau dari segi one gate systemnya. Saat itu kita pantau one gate system. Jadi dalam hal ini Bapak Wakil Wali Kota Pak Heru Purwati sebenarnya sudah melakukan upaya sosialisasi itu, bahwa seluruh wisatawan yang masuk ke Jogja harus melewati satu pintu untuk melakukan screening dan kepastian vaksinasi. Nah, kita pantau juga ke lokasi. Memang temuan yang paling banyak di antara kita adalah ini perlu adanya satu upaya untuk mensinergikan pelaku wisata dan juga OPD terkait yang menangani masalah itu, seperti dinas perhubungan, ya, kemudian juga masalah dinas pariwisata. Nah ini harus bersinergi Pak. Kalau tidak ya kita temukan banyak pengelola wisata akhirnya jalan sendiri. Ya. Maksudnya? Ya untuk mengelola parkir wisata saja tidak satu blok yang dikelola pemerintah, seperti Abu Bakar Ali. Abu Bakar Ali itu catatan kami yang paling berat ya, dalam hal pengelolaan aset kepariwisataan di kota Yogyakarta maupun aset pemerintah kota dalam hal ini menata ruang parkir. Abu Bakar Ali itu termasuk proyek yang perlu jadi yang serius, penanganan yang serius ke depan, khususnya dinas pendapatan daerah. Itu yang di dekat Malioboro itu kan perlu ditata dengan maksimal peruntukannya. Maksudnya begini, setelah dibangun sampai detik ini menurut pantauan kami itu belum berfungsi secara maksimal. Jadi lantai 2, lantai 3 ini banyak mangkraknya. Apalagi era COVID sekarang ini banyak wisatawan nggak masuk ke Jogja. Yang biasa saja itu untuk parkir ini hari-hari biasa ini yang khusus lantai 2, lantai 3 tidak berfungsi secara maksimal. Nah ini padahal kan kita punya kantong seperti itu. Menurut catatan kami ini ketegasan. Harus ada penindakan tegas terhadap parkir-parkir yang tidak terkoordinasi atau parkir liar, supaya bisa terfokus ke situ. Kalau pemerintah itu tegas, itu rakyat juga nanti mengerti bahwa penegakan aturan itu bukan untuk meniadakan atau untuk mengurangi pendapatan, tapi untuk memberikan kepastian bahwa setiap apa yang digagas oleh pemerintah itu harus bisa memberikan dampak positif satu terhadap produktivitas. Yang itu produktivitas wisata itu kan banyak, dari UMKM pelaku ekonomi kreatif, dari pelaku wisatanya. Yang kedua bisa berdampak tidak hanya produktivitasnya, berdampak pada ruang penataan kota ini bisa semakin bagus ya. Ini kelompok pelaku wisata punya akses parkir di sini nanti diatur. Nah, kelompok pariwisata ini harus segera diatur punya akses parkir di mana saja. Kami nggak punya data. Jadi misalnya pelaku wisata A, ini ketika ada yang namanya tour leader ya mengawal rombongan wisata, ini kami rencana kami akan melakukan upaya ini. Jadi ini pelaku wisata ini harus punya
yang namanya referensi kantong parkir yang itu disetujui atau direkomendasi atau diizinkan atau disinergikan dengan kebijakan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan atau Dipenda atau Dinas Pariwisata. Parkir resmi. Sehingga keluhan parkir seperti kemarin ini ada keluhan parkir 350.000 di belakang hotel samping hotel ini kan sampai pengadilan. Mestinya tidak perlu sampai ke situ jika antara pelaku wisata kemudian punya lahan, yang mempunyai lahan, dan juga pihak yang mengkontrol adanya upaya-upaya untuk parkir liar di Dinas Perhubungan. Ini kan bersinergi sejak awal, sehingga tingkat kebocoran parkir atau bahkan kecolongan lah untuk hal-hal tindak seperti itu, yang itu nanti justru membuat image Jogja ini tidak ramah parkir kan terkurangi. Sekarang Jogja ini kan mobilitas penduduknya tinggi, kepadatan penduduknya luar biasa, kemudian akses ekonominya juga luar biasa. Masyarakat Jogja ini seperti gula lah. Ya, banyak warga yang tertarik ke sini meskipun dia tidak mungkin di Jogja. Bahasa gampangnya mencari uang di Jogja tapi pajaknya keluar. Jogja itu hanya untuk nitip kencing dan bira aja. Tapi hasilnya itu dititipkan ke yang lain. Nah, ini perlu kejelasan, ya, perlu kejelasan. Jangan sampai nanti ke depan masalahnya sama dan berulang atau bahkan cara berulangnya itu lebih buruk dari yang kemarin. Kayak untuk harga dan segala macam itu harga seperti itu, kita juga pada saat itu kita juga survei ke kaki Mama Malioboro soal makanan itu, kita juga survei, wawancara dan sebagainya. Memang ini perlu adanya kesamaan. Yang penting adalah tindakan hukumnya. Yang penting itu tindakan hukum. Tindakan hukum ini penting sekali karena apa? Tidak ada artinya kebijakan baik itu perwal maupun perda ataupun instruksi apapun jika tidak dibarengi dengan nama tindak menunjukkan. Itu ada dua perangkat utama, yaitu perangkat yang mengawasi dan juga perangkat yang mengkoordinasi. Perangkat yang mengawasi kan kita ada punya Jogogoro banyak, kemudian Satpol PP, kemudian juga bisa bekerja sama dengan aparat dan perangkat yang mengkoordinasi ada dinas-dinas terkait, termasuk kami juga membantu dinas terkait ya untuk memonitoring, Pak ini seperti ini, perlu seperti ini. Seperti terakhir kita mengawasi proyek pelaksanaan jalan perwakilan ya. Jalan perwakilan itu antara gedung DPRD dengan hotel. Ini pelaksanaannya kurang memuaskan. Kita pantau sampai berkali-kali ya. Jubirnya baru diresmikan, serah terima, 1 hari berikutnya jebol semua. Ini gimana nih? Yang salah siapa itu? Nah, menurut kami adalah satu pengawasan. Ya, satu pengawasan. Kalau kita bicara masalah dari awal, ya tentu dari ambisi pemenang proyek ini mestinya kita mulai mengevaluasi tentang HPS-nya. Jadi HPS ini tidak harus dicari yang terendah, tapi cari yang terbaik, berkualitas. Kalau bisa pelaksananya itu ya orang-orang yang mungkin di Jogja, kontraktor Jogja, supaya mudah. Nah, sementara ini kan ada juga dari atas nama kontraktor luar kota. Kita sudah kok bisa kan jangkauannya ya itu urusannya. Gitu ya. Boleh ya. Formi ini kan tidak masuk dalam tim lelang. Formi ini tidak masuk dalam tim monitoring juga. Gitu ya. Tapi kita memonitor juga, kita catat juga. Ternyata menggunakan nama perusahaan di kota di Jakarta, tapi pelayanan dari luar. Mestinya kalau idealnya kita sarankan ya pemenang orang kota. Tapi cari kader yang SDM yang terbaik, kontraktor yang banyak bisa kan bisa nggak apa-apa. Ini bukan masalah bukan masalah kewilayahan atau masalah arogansi atau masalah kesukuan atau enggak. Ini untuk optimalisasi dan mempermudah monitoring pelaksanaan pembangunan di kota Yogyakarta. Prinsip kota Yogyakarta kan handar beri dan handrung tepi, merasa memiliki, dan kalau ada perkara-perkara juga mau bertanggung jawab. Jangan hanya tinggal gelanggang colok pelayan, yang penting menang proyek, pelaksanaan selesai, tinggal ini enggak kita anjurkan. Banyak gitu ya terjadi juga. Pemantauan formi ada beberapa lah, ada beberapa yang tidak menurut kami kurang bagus, materialnya kurang bagus, sering tambal suam itu belum sampai 6 bulan sudah mulai ada hal-hal yang
tembok retak-retak atau kualitas aluminium yang tidak Kan kalau tidak sesuai dengan spek bisa tapi kalau udah lepas kalau sudah mulai lepas 6 bulan bagaimana? Kan yang penting tadi proses dari unleashing-nya atau penjelasan proyeknya, kemudian HPS juga harus ini, dan kontrol kualitinya. Karena itu sudah ada PPK ya yang punya tim sendiri, dan Forky tidak masuk. Nah, Mas Farudin ini barusan saja ini viral Ya, viral. tentang apa sih? Wingko jamur, wingko topeng jamur. Wingko topeng ya. Yang kemarin itu loh. Topeng. Jadi wisatawan membeli oleh-oleh di sana, kemudian ada jamurnya, ternyata jamur. Kemudian yang terakhir baru saja belum lama di media sosial itu yang tukang becak daerah ini ngapusi ya curhatan wisatawan. Bukan yang foto Taman Sari 250. Oh itu tidak lagi itu ada lagi. Ini baru Ya. yang kemarin ada wisatawan yang merasa ditipu, kata dalam petik ditipu oleh tukang becak, beli oleh-oleh katanya lebih murah, ternyata menjadi lebih mahal dan segala macam. Itu sampai nggak ke Lu Jauh dalam pendengaran 4P? Ya, kita memantaunya dari media sosial, tidak langsung dari pelaku ataupun korban ya. Korban mungkin tidak tahu 4P itu ada di Jogja. Baik. Dan pelaku wisata nggak dikenalkan 4P ya. Ya. Tapi kita memantau dari medsos, seperti kasus Taman Sari, Ya. tukang becak, kemudian Wingko bakar jamburan, itu kita pantau dari medsos saja. Tapi memang kita biasanya langsung sampaikan ke dinas terkait supaya ini ada pemantauan terkait dengan delik perkara, di mana kejadiannya, oleh siapa, dan apakah ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan kewajiban 4P ini kan mengelola berita dengan baik juga, belajar juga dengan teman-teman wartawan. 5W1 harus pegang. Oh gitu ya. Bukankah wakil wali kota kita juga berlatar belakang dari wartawan? Oh, Ini Pak Heru ini juga termasuk. Oh, iya. Kita mentradisikan bahasanya itu cross check ya, atau tabayun ya. Seperti kasus Taman Sari kita juga tabayun. Bagaimana kok bisa lahir 250 ini? Memang ternyata pihak wisatawan ini ini masalah komunikasi antara pelaku di lapangan dengan wisatawan. Tapi ini tidak bisa ke ranah pidana karena yang satu mau difoto, yang satu mau memfoto. Nah, soal kesepakatan harga ini memang kita dorong untuk keterbukaan. Jadi sebelum melakukan seperti kasus yang kita pantau tukang becak merasa ini juga ini masalah keterbukaan. Tapi yang satu faktanya mau naik becak. Jadi perkara ini tidak bisa ke pidana karena yang satu sudah naik, yang satu juga seperti itu. Kecuali belum naik, mantap naik, wah dilaporkan ke polisi ya beda. Termasuk Wingko Babat kasus seperti itu juga pernah suatu ketika terjadi di arena provinsi tertentu ya, wisatawan membeli sesuatu sampai di tempat ternyata tidak ada isinya. Ini juga ada di satu provinsi di timur kita. Itu kita sama persis seperti itu, kita pantau juga. Nah, kaitannya dengan itu semua kerangka rekomendasi kita umum, karena pemerintah kota ini adalah salah satu tipikal atau salah satu role model dari pemerintah kota yang lain yang mendapatkan anugerah pelayanan publik terbaik. Tahun 2000 Pemkot ini luar biasa. Independen. Pak Jojo, ingat kita satu sisi di pemerintah, satu sisi di masyarakat. Kalau baik ya kita katakan baik. Oke, baik. Kita merasa ini sudah 20 menit tim blogger ngobrolnya. Jadi 4P adalah organisasi yang independen, walaupun dia mendapat SK dari wali kota. Konsekuensi SK adalah mendapat berbagai fasilitas dari kota, benar ya? Ya, fasilitas. Iya kan? Ada kantor, ada ada mobil bersama. Satu mobil untuk sama-sama yang lain, OPD yang lain. Ya, baik. Jadi artinya mudah-mudahan bisa tetap independen. Kemudian 4P juga memiliki fungsi untuk checks and balancing terhadap berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan masyarakat. Tadi sudah banyak diungkapkan oleh Pak Farudin terkait masalah proyek, termasuk masalah kualitas, sampai termasuk masalah kependidikan, di mana pada bulan-bulan Juni-Juli biasanya jumlah penduduk kota Jogja bertambah dengan adanya
tambahan anggota keluarga Ya, titipan. ini kita soroti Ini kita supaya penduduk luar kota memaksimalkan juga daerahnya soal pendidikan, Ya. soal kependudukan. Baik. Titip kanan ini kita. Titip kakak karena dalam konsep mencari sekolah yang ada di Siap. Jogja. Dan yang terakhir yang yang kami catat dari obrolan kita adalah Forpi tetap konsisten dan terus memantau segala kegiatan yang ada di ruang layanan masyarakat di Kota Jogja. Sebetulnya apa sih yang diharapkan? Ini terakhir yang diharapkan oleh Forpi kepada pemerintah tuh, pemerintah kota. Ya ada dua. Yang satu konsisten dengan yang namanya janji-janji di saat pemerintah atau pemimpin itu kampanye itu harus direalisasikan. Mengapa? Karena Forpi mengamati fakta integritas. Apa janjinya itu ya RPJMD dijalankan dengan baik. Yang kedua menjadi Sebentar, emang ada yang nggak konsisten? ya itu nanti kita jadi ya memang harus ya namanya manusia. Iya, manusia. Iya. Manusia. Mas Dwi Suyono jangan memancing-mancing perkara yang sebentar lagi akan selesai. Yang kedua, itu pemerintah kota harus juga melakukan upaya political will, kemauan politik. Apa itu yang berbentuk apa? Menjaga yang namanya marwah kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kota budaya, kota pendidikan yang dibungkus dengan religius. Ini penting sekali supaya tidak menyimpang dari misi awal Bapak. Saya kira itu. Waduh, susah ini mancingnya Forpi. Dari dia pakai dua kaki. Tapi nggak apa-apa untuk balancing. Mudah-mudahan nanti kita akan berubah lagi warnanya, anginnya berubah di tahun 2024. Forpi kan masih tetap ada kan? Masih ada kan? Habis Juli juga masih ada. Masih ada ya. Artinya bahwa akan tetap independen dan teman-teman sekalian. Demikian obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Arudi sudah hadir. Sampai ketemu lagi. Salam Team Blockers. Kalau salam saya gini,